Saya menginginkan bahwa calon pemimpin dunia itu adalah punya sportivitas, punya kemampuan berpikir yang jernih dan juga punya semangat yang bagus ya ke depan itu. Sebab itu tanpa disadari dan tidak bisa terwujud kalau tidak difasilitasi dengan kualitas yang lebih baik, saya kira itu. Kali ini kita berbincang dengan Ketua Yayasan Ashram, Pak Hafidz Ashram, untuk tahu lebih banyak tentang konsep beliau. Apa sebenarnya yang dipikirkan tentang AYWS dan mengapa dua tower ini sekarang dibangun dengan semua fasilitas yang disediakan. Jadi Pak Hafidz, mungkin banyak orang bertanya-tanya ya, orang Jogja terutama tiba-tiba melihat dua tower di sini. Apa sih yang Bapak bayangkan tentang sekolah AYWS ketika mengkonsep pertama kali itu? Jadi gini, saya itu kan memang mencoba untuk berusaha bagaimana menghilangkan stigma sekolah Islam itu tertinggal, sekolah Islam itu kumuh, sekolah Islam itu tidak profesional, sekolah tidak bersih dan sebagainya itu gitu. Nah, kita tidak hanya berkonsep, tapi kita merealisasikan itu supaya apa? Supaya ini menjadi salah satu bagian yang kita sumbangkan kepada proses pendidikan kepada Indonesia gitu, bahwa kita memberikan sesuatu nilai terhadap perkembangan pendidikan. Itu yang sebenarnya konsep dari awal. Dan kita mencoba untuk menelusuri yang ada di lapangan. Kita mengkaji setiap ada ke daerah-daerah atau juga ke luar negeri. Itu saya ini kan tipenya pembelajar. Gitu. Saya selalu belajar apa sih yang terjadi di sana itu kok bisa begitu gitu. Nah, itu menjadi penasaran kan kita menjadi wujudkan bagaimana membuat sekolah yang nyaman gitu. Dan menjadi surga bagi anak. Anak sekolah itu menjadi bagian rumah, kalau bisa rumah pertama dari anak gitu, tidak hanya rumah kedua gitu, maksud saya semacam itu, sehingga kita harus menghadirkan fasilitas yang bisa memberikan sesuatu yang diinginkan oleh anak-anak ini calon pemimpin ke depan tentunya gitu. Jadi ini salah satu ada, walaupun ini belum jadi ya, tapi di kepala saya sudah terbayangkan nanti itu akan seperti ini, anak itu akan nyaman, orang tuanya bisa sambil belajar bekerja di sini, kemudian anaknya main, kemudian belajar, dan di bawah sana itu akan kita bikin konsep yang baru sebetulnya. Outdoor class itu sebenarnya tidak baru sih, sekolah alam itu. Jadi kita mencoba sekolah itu, kelas itu tidak mesti monoton di ruangan ber-AC, tapi kita mencoba untuk memberikan konsep yang memang sekolah itu di alam, modern, tapi modern gitu, tidak hanya sekolah alam yang seperti yang sudah ada itu, tapi kita memberikan suasana yang baru, kemudian suasana yang baik. Itu sebetulnya inti dari proses yang mencoba kita lakukan. Fasilitas yang ada, katakanlah umpamanya ini contoh, Pak Nur sudah lihat kan, itu kan ada toilet. Saya pengen juga kalau kafe saja bisa memberikan toilet pakai AC, kenapa kita masjid tidak pakai AC toiletnya gitu loh. Ini kan menjadi fasilitas yang kita berikan untuk beribadah tapi nyaman, kemudian ini contoh aja gitu lah gitu. Jadi itu menjadi perhatian kami gitu. Dan fasilitas itu salah satu penunjang, bukan inti. Kalau inti kan pembelajaran. Salah satu problem yang umum dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam itu soal mindset, Pak, bahwa ada keterbatasan begitu. Nah, Pak Hafidz ini mencoba mendobrak bahwa kita tuh bisa. Nah, bagaimana mengatasi keterbatasan mindset itu? Ya, keterbatasan mindset itu ya silaturahmi fasiru fil ardi. Nah, itu sebenarnya kita harus belajar banyak untuk merubah mindset yang ada itu gitu. Kita nggak bisa lepas, kita harus bisa menghargai kemajuan-kemajuan, kemampuan-kemampuan yang dimiliki orang lain. Kita harus bisa menghargai itu, tanpa itu nggak bisa. Kita ini kan proses pembelajaran semua gitu. Jadi aku
katakanlah punya bayangan itu bikin playground bisa begini bilang gitu. Oh kalau dia ini playground yang alam aku gitu kan. Kami mikir, oh, ini kan ada pohon jangan ditebang itu aku gitu. Udah bikin aja. Ini menjadi salah satu permainan yang menarik bagi anak, semi outbound. Nah, nanti ini akan jadi sampai sana Pak Nur. Ini sampai sana. Kita beri buat ini semacam ini jadi anak-anak itu bisa di atas, kemudian merasa nyaman, ini berjalan di atas pohon gitu, dan bawah melihat sungai, di bawah ada skywalk ya. Ya kayak gitulah gitu. Walaupun ini memang belum selesai ya, memang perlu proses ya gitu. Tapi kan gambaran di kepala saya sudah ada gitu. Jadi nanti insya Allah udah jadi. Kita katakanlah manfaatkan juga barang-barang yang sebenarnya tidak begitu laku atau tidak begitu dipakai, potong-potongan pohon gitu, nanti sebagai kursi di bawah pohon kan alami kan, alami. Sebenarnya begitu-begitu aja sebenarnya sih. Bagaimana Pak Hafid mulai merintis pendidikan Islam yang modern itu, kemudian seperti yang tadi disampaikan, ada silaturahmi dengan banyak pihak untuk menyatukan visi. Nah, tantangan terbesarnya sebenarnya apa Pak? Kalau mau memulai seperti itu? Orang rata-rata takut ya. Takut biaya mahal, biaya ini sebenarnya enggak juga. Kalau kita hitung kan enggak juga. Ya mahal itu ukuran siapa ya? Saya kira ya itu relatif ya gitu, tapi kan tidak satu-satunya lah gitu. Katakanlah namanya kita bikin kolam renang. Memang kelihatannya mahal, tapi kalau kita lihat sisi manfaatnya kan juga akhirnya nggak mahal juga, karena bisa dipotensi ekonomikan gitu ya. Nah, salah satu fasilitas modern yang disediakan di IWS adalah kolam renang berstandar Olimpik ini ya Pak Hafid. Sebenarnya dalam pemikiran Pak Hafid, generasi semacam apa yang ingin diciptakan sehingga Pak Hafid menghadirkan semua fasilitas seperti ini? Jadi saya menginginkan bahwa calon pemimpin dunia itu adalah punya sportivitas, punya kemampuan berpikir yang jernih, dan juga punya semangat yang bagus ya ke depan itu. Sebab itu tanpa disadari, tidak bisa terwujud kalau tidak difasilitasi dengan kualitas yang lebih baik, saya kira itu. Oleh sebab itu kita mencoba untuk memberikan layanan atau fasilitas untuk kepentingan anak-anak kita ke depan bisa lebih baik ya tentunya. Seperti mungkin dia bisa belajar sambil berenang di teman-teman, kemudian tempat yang nyaman, ada minum, ada coffee shopnya, ada ini kan. Walaupun ini belum jadi ya, tapi kan sudah menjadi bayangan saya gitu ya gitu. Termasuk dalam proses pembangunan driving range di driving range yang ada di ya? Edupark itu menjadi salah satu pembekalan terhadap mindset anak-anak itu, bahwa anak-anak itu sudah punya gambaran, dia pengalaman dan pengetahuannya sudah tingkat global dan sudah sampai ke calon pemimpin dunia ke depan yang di tingkat ring 1. Yeah. Kalau lobby bisa gula, bisa ini kan udah di ring 1 kan itu. Mereka yang akan memimpin Indonesia, bahkan mungkin berkiprah di internasional dunia, kira-kira 10-15 tahun ke depan. Dan Pak Hafid mempersiapkannya dari sekarang begitu ya? Oh, Semarang, ya. Apa yang paling penting menurut Pak Hafid disiapkan? Iya, mental mereka? Ya. Mental, terutama anak-anak itu bagian yang punya mental yang kuat untuk menghadapi persoalan-persoalan dari kecil sampai yang besar gitu ya. Gitu. Sehingga dia dengan bisa melewati fase-fase itu yang harus disiapkan gitu ya. Dan IWS dikonsep untuk agar mereka siap secara mental itu? Mestinya begitu itu gitu. Berproses lah ya kita. Kan dalam rangka penyempurnaan kan ini gitu. Yang penyempurnaan untuk itu. Apa yang kemudian paling bisa dipelajari anak-anak di IWS ya Pak untuk siap dengan dunia tahun 2040-2040? Ya kita kan punya laboratorium yang ada. Itu kan bisa untuk tempat praktek berpolitik. Kita punya laboratorium politik yang itu mengajarkan juga di situ, melatih bagaimana orang berpolitik yang santun, yang baik, dimulai dari mungkin jadi ketua OSIS,
kemudian jadi nanti ada legislatif di sekolahan gitu ya, gitu. Yang itu tentunya mencerminkan bayangan politik ke depan gitu. Kemudian latih berwirausaha, pelatihan berwirausaha juga sama juga kan itu dari situ gitu. Dan Pak Hafid yang sudah berproses sekian tahun itu ingin membagikan pengalaman hidup itu iya, melalui makanya AIWS ini. iya gitu. Jadi yang saya lakukan selama ini kan barangkali bisa memberi manfaat untuk membawa anak-anak ke depan gitu ya, gitu ya. Itu. Yang menilai kan orang lain, kalau saya sih nggak begitu, alami aja gitu. Tapi yakin Pak bahwa ini akan banyak Yakin, saya yakin. Kalau nggak yakin nggak saya tempuh gitu. Kira-kira dalam perspektif Pak Hafid, kapan AIWS ini akan mencapai titik di mana Pak Hafid sudah puas dengan apa yang bisa Kalau puas kan nggak ada namanya manusia Pak Nur gitu. Tentunya menjadi satu yang penting kemanfaatan pada orang sekecil apapun beri manfaat itu aja. Kalau puas sih enggak, saya kira nggak ada kepuasan. Dari target yang ada, alhamdulillah kan target-target yang ada ini alhamdulillah sudah di tahapan-tahapan yang menurut saya sudah di tempat yang pas gitu loh ya gitu. Kalau orang lain melihat wah Pak Hafid itu ngelompat, enggak, saya kira ya tahapan-tahapan itu dengan berproses inilah menurut saya menjadi titik awal untuk kesuksesan ke depan kan gitu. Dan yang sukses kan anak-anak kan, bukan kita. Iya, betul. Yang saya hanya bersyukur aja bisa memberikan sesuatu kepada dunia pendidikan untuk anak-anak masa depan itu aja. Cukup di situ gitu. Demikian obrolan kita dengan Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Hafid Asrom, Ketua Yayasan Asram yang merintis mendirikan Al-Azhar sampai sejauh ini dan memiliki 2 tower AIWS di kampus. Nanti masih ada 2 tower lagi ya. Iya, dan nanti akan dibangun tower lagi di kompleks ini. Boarding putra, ada boarding putri. Ada boarding dan semua 14 lantai. Ya, dengan semua fasilitas berstandar internasional untuk siswa-siswa yang juga akan berwawasan global. Terima kasih, kita ketemu lagi di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.